Saya Tiriko, ini adalah Samsung Galaxy S24. Maksudnya Samsung Galaxy S23 yang sudah saya pakai selama 3 bulan lebih. Dan handphone ini benar-benar menjadi daily driver saya selama 3 bulan lebih ini. Dan di sini saya mau sharing pengalaman saya menggunakan Samsung Galaxy S23 ini. Apakah Samsung ini seperfect yang dikatakan oleh orang-orang? Kita akan kupas tuntas di video kali ini. Pertama-tama kita lihat dulu harga Samsung S23 untuk saat ini. Ketika saya cek di marketplace, harganya itu sekarang sudah di 11,6 jutaan. Untuk varian yang RAM 8256. Dan menurut saya kalau teman-teman pengen beli Samsung S23, minimal yang varian itu. Karena kalau teman-teman ambil yang 818, itu selain storage-nya yang pas-pasan banget, kalian juga mendapatkan downgrade untuk storage-nya. Dari UFS Pala 4 menjadi UFS Pala 3. Dan untuk unit saya ini warnanya warna green. Dan menurut saya ini adalah warna favorit dari Samsung S23 ini. Karena warnanya ini paling kalem. Secara desain handphone ini sudah sangat terbilang mewah banget. Yang bikin dia tidak mewah adalah Samsung Galaxy S23 ini desainnya mirip seperti Samsung Galaxy A54 yang sudah pasti mengecewakan kita sebagai user Samsung S23, tapi menjadi hal yang menyenangkan untuk user Samsung Galaxy A54. Secara material sudah pasti ini adalah handphone grade flagship, frame sudah aluminium, backdoor kaca, dan untuk dimensinya ini saya benar-benar suka banget karena dia benar-benar compact. Untuk displaynya sudah pasti ini adalah display handphone flagship ya, Dynamic AMOLED 2 kali 120Hz, HDR10+, terangnya juga sangat terang banget. Dan selama gue pakai ya tidak bakalan ada keluhan untuk displaynya. Buat nonton, buat browsing, buat main game, so far tidak ada komplainan, baik maupun dipakai di outdoor. Di bawah sinar terik matahari pun tidak ada kendala untuk Samsung Galaxy S23 ini. Dan itu adalah hal yang wajar untuk sebuah handphone flagship. Cuman sayang tuh refresh itu coba berjalan di antara teman-teman jalan di 60Hz atau auto dari Samsungnya. Tidak ada opsi untuk 90 atau 120Hz-nya. Dan Samsung S23 ini usianya sudah 1 tahun loh. Karena Samsung S24 itu udah launching guys. Dan setelah saya nyelam-nyelam di grup Facebooknya Samsung ya, sampai sini belum ada isu layar bergaris di Samsung S23 series. Dan mudah-mudahan saja tidak ada isu seperti itu. Untuk chipsetnya Samsung S23 ini untungnya sudah pakai Snapdragon. Dan Snapdragon yang dipakai ada Snapdragon 8 Gen 2 yang sudah pasti kenceng banget. Cuman kencengnya ini tidak sebagus seperti handphone brand lain untuk Snapdragon 8 Gen 2. Tidak tahu kenapa Samsung dari dulu handphone flagshipnya meskipun pakai chipset kenceng, tapi kayak nggak di all out oleh Samsung guys. Mungkin jaga-jaga kali ya biar nggak kepanasan ya. Makanya di sini ketika saya pakai buat main game, saya juga nggak berani geber-geber banget karena dia juga kena limit juga. Udah gitu kita juga takut kena lightsaber. Makanya selama gua main game pakai Samsung S23, gua nggak berani set grafiknya tinggi-tinggi guys. Dan apakah teman-teman yang pakai Samsung seperti itu? Jadi ada sedikit kekhawatiran ketika pengen main game pakai Samsung S23 ini. Makanya selama gua pakai handphone ini buat main game ya, kayak Mobile Legends, gua cuma mainnya setting aja high 60 fps guys. Gua nggak berani set ultra 120 dan juga dia memang tidak jalan sih di situ sih. Genshin Impact gue paling mainnya di medium 60 fps, nggak berani gue setting tinggi-tinggi guys. Tapi kalau kita bicara untuk pemakaian daily, wah guys ini benar-benar best banget ya. Selama gue pakai handphone Android ini benar-benar enak banget. Samsung S23 unit saya ini sudah saya update ke versi terbaru di One UI 6.0 Android 14. Dan untuk security patch-nya sekarang juga sudah di bulan Januari. Dan selama 3 bulan gue pakai ini benar-benar tidak ada bug-bug yang aneh-aneh di Samsung S23 ini. So far benar-benar sangat berjalan dengan sangat baik. Belum lagi tampilan One UI-nya yang benar-benar sangat cakep banget. Selama gue pakai Android ya memang One UI paling cantik guys. Dan yang gue suka dari Samsung S23 ini di One UI-nya itu multitaskingnya benar-benar sangat mengerikan guys. Jadi gue selama pakai Samsung S23 ini gue nggak pernah untuk nge-close semua aplikasi yang biasa gue lakukan di handphone-handphone murah. Jadi selama
selama gue pakai Samsung S23 ini, kalau gue udah buka aplikasinya, udah guys, gue nggak bakalan close aplikasinya. Gue biarkan saja dia berjalan di background. Dan kerennya multitaskingnya itu bener-bener ajib banget. Aplikasi-aplikasi yang sudah saya buka beberapa hari yang lalu, ketika gue buka lagi, itu masih di posisi yang sama ketika saya menutup aplikasinya. Dan ini gue benar-benar takjub banget. Tidak ada gejala nge-reload aplikasinya, itu tidak ada guys. Dan menurut gue multitaskingnya ini udah selevel seperti iPhone. Dan itu benar-benar keren banget. Teman-teman yang suka the real multitasking ini guys, One UI itu sangat-sangat best banget. Samsung S23 ini datang dengan baterai yang kecil, cuman 3900 mAh. Gue yakin pasti kalian pada pikir baterainya bakalan boros. Bisa teman-teman lihat pemakaian saya guys, ini rata-rata standby time-nya itu bisa tembus sampai 23 jam dengan ski on time bisa mencapai 6 jam sampai 7 jam. Dan itu benar-benar angka yang gila banget untuk sebuah handphone dengan baterai yang hanya 3900 mAh. Dan kenapa bisa seperti itu ya sudah pasti optimasi UI-nya yang bagus banget. Udah gitu dia juga pakai chipset Snapdragon 8 Gen 2. Dan untuk pengecasannya ini saya pakai charger dari Samsung yang 25 watt. Itu rata-rata bisa full dari posisi low battery sampai full itu di kisaran 1,5 jam. Bukan yang terbaik ya fast chargingnya, tapi karena baterainya yang awet sehari ngecas sekali ya gua rasa kita nggak bakalan komplain-komplain banget. Untuk kualitas foto dari Samsung S23 ini bisa saya katakan ini adalah yang terbaik untuk sebuah handphone Android. Ya mungkin kalau kita adu dengan Oppo ya, gue belum pegang juga, ya mungkin bisa unggul tapi nggak banyak-banyak juga guys. Karena kualitas kamera dan kualitas videonya itu seimbang, sama-sama bagus banget, tidak ada yang jomplang gitu. Kamera belakang, kamera depan itu semua bagus. Tendang-tendang kakinya, bukan begitu. Nah, kakinya tendang-tendang. Cuman sayangnya untuk perekaman videonya saya benar-benar cukup kecewa dengan Samsung S23 ini. Kalau kalian adu dengan sesama Android ya mungkin dia yang terbaik. Tapi guys, ketika gua adu dengan iPhone, wah saya kecewa banget. Saya sampai saat ini masih pakai Samsung iPhone XS Max saya yang udah lama saya diamkan. Dan biasanya saya suka ambil footage untuk video di YouTube saya ini itu pakai iPhone. Dan ketika gue pakai Samsung ini, bah kacau. Warnanya tidak bagus dan juga tidak setajam seperti iPhone XS Max yang sudah berusia 5 tahun loh guys. Dan itu yang benar-benar bikin gue kecewa dengan Samsung S23 ini. Gue pikir setelah beberapa tahun dengan tipe barunya, gue pikir perekaman video Samsung S23 itu bisa semakin lebih baik, tapi ternyata tidak guys. Tapi beda cerita untuk kamera depannya. Nah kalau kamera depan ya iPhone XS Max itu kalah banget. Dari detailnya itu udah kalah telak guys. Dan kalau posisinya kayak gitu sampai kapanpun sangat sulit handphone Android bisa menyalip perekaman video yang ada di iPhone. Dan kesimpulannya sudah pasti Samsung S23 ini adalah handphone flagship yang sangat menarik banget. Meskipun ya kekurangannya itu menurut saya itu di perekaman videonya yang masih kurang maksimal, sama performa gamingnya yang memang tidak maksimal. Tidak seperti iPhone guys ya, yang udah benar-benar all out merata semua gitu. UI bagus, kamera bagus, gaming juga bagus, baterai juga awet. Dan menurut gue handphone flagship Android itu harus benar-benar concern di perekaman videonya. Karena menurut gue secara UI itu udah bagus banget. Secara foto juga udah bagus banget. Kalau bisa saliblah iPhone guys untuk perekaman videonya. Karena menurut gue itu penting banget. Sampai saat ini yang bisa diunggulkan dari iPhone itu adalah kualitas perekaman videonya yang makin gila banget. Dan semoga saja flagship Android bisa mengejar itu. Menurut gue kalau misalnya harga iPhone yang harusnya bisa sama seperti Samsung itu di rentang harga yang sama, gue yakin pasti banyak pada lari ke iPhone. Kayak misalnya S24 Ultra di 22 juta, iPhone 15 Pro Max juga sama di 22 juta. By the way, segini saja untuk video Samsung S23 ini. Dan gue juga galau apakah tetap bakalan gue jadikan daily driver atau mungkin akan gue jual. Kita akan coba lihat sikon. Kalau gue jual, biasanya gue taruh di Topet guys. Dan link Topet saya itu ada di deskripsi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam flagship.